rakyat. Oleh karenanya salah satu yang tadi disebutkan oleh saudara saya Mas Hafid itu adalah kami ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya Dewan atau DPRD Kabupaten Situbondo ini bisa untuk menyerap aspirasi rakyat yang nyata dan tegas. Orang luar kota saja tahu bahwa di Situbondo sedang tidak baik-baik saja. Masa anggota dewan yang terdekat diam? Jangan hilangkan hak saudara. Dan ingat ketika saudara disumpah, Tuhan saudara bukan bupati. Jadi itu harapan saya. Yang kedua, saya ingin mempertanyakan ketika kasus UKM UPL ini mencuat, apa sih? Ini yang paling penting. Apa sih yang sudah dilakukan Kejaksaan Negeri DPRD Kabupaten Situbondo menyikapi hal tersebut? Karena ini juga penting. Seperti yang tadi saya katakan, DPRD adalah bagian dari pemerintahan. Gak bisa kita ngomong hanya eksekutif saja, tapi DPRD adalah bagian dari pemerintahan. Pertanyaan saya, apa sih yang sudah dilakukan? Itu yang pertama. Yang ketiga adalah bagaimana DPRD ini menyikapi terkait persoalan seperti itu. Karena apa? Teman-teman ini harus real. Anggota dewan ini harus real. Ini sudah ada di permukaan dan sudah bisa dibaca di permukaan bahwa intervensi itu ada dua. Makanya ketika ada ngomong Imsak jangan mengintervensi, saya katakan Imsak harus mengintervensi. Karena prinsip intervensi itu ada dua. Yang pertama mendukung agar kinerja betul-betul profesional. Yang kedua intervensi adalah menghambat kinerja yang profesional. Maka Imsak berada pada intervensi yang pertama. Kita menuntut agar Kejaksaan Negeri Situbondo itu bisa bekerja secara profesional. Tapi naif kalau ini DPRD membiarkan. Karena kalian yang ada di sini, jenengan-jenengan yang ada di sini adalah perwakilan kita. Dana PEN sudah turun 2019 hingga bulan 6 kita belum merasakan namanya manfaat yang dikeluarkan oleh bupati bahwa dana PEN ini untuk sarana dan prasarana. Justru yang sudah merasakan, kalau tidak keliru saya baca di media, itu bagian tetap bagian eksekutif lagi, yaitu bagian perencanaan, sehingga 4 miliar lebih itu mereka yang merasakan. Kita enggak. Bullshit ini sekarang ini kabupaten kita. Kita betul-betul hidup dalam kegelapan. Maka saya berharap DPRD Kabupaten Situbondo ayo bersuara, ayo gunakan hak kalian. Kalau mereka memang tidak mau untuk duduk bersama, gunakan hak kalian. Selain hak bertanya, kalian juga punya hak interpelasi. Pakai, meskipun itu berat. Mungkin saya potong intinya saja apa? Jadi biar jelas itu. Saya kira semua inti, Pak. Kalau sampai menanyakan inti, semua inti. Karena saya juga menginginkan bukan hanya terhadap hal yang lain, itu permintaan saya. Semua inti, kalau sampai minta saringan inti ya itu semua inti. Saya nggak tahu kalau saya sampai nanggap itu tidak inti. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, saya ingin DPRD Kabupaten Situbondo ini untuk berpikir apakah dana PEN sisa ini masih diperlukan oleh Kabupaten Situbondo.
sedangkan pelaksanaannya juga molor dan molor. Padahal bunga itu dihitung per hari. Memang hitungannya per tahun, tapi per tahun kan dalam rumus matematika itu dibagi 12 bulan. Dalam 12 bulan dibagi 30 hari atau 31 hari. Artinya apa? Bunga itu per hari kita harus merasakan. Jadi tolong ini dipikirkan ulang. Tolong ini difikirkan ulang dari dewan, karena kita sebagai rakyat hanya bisa berteriak saja, tapi di sebuah tidak akan kondusif kalau kita ini berteriak terus. Maka jangan salahkan kami, karena ada buntunya informasi dan ketegasan dengan menghilangkan hak-hak. Malah yang paling fatal adalah pemerintah Kabupaten Situbondo menghilangkan kewajiban untuk mengangkat namanya harkat dan kesejahteraan masyarakat Situbondo. Jadi itu harapan kami, tolong dijawab 1, 2, 3, 4 tadi. Mudah-mudahan dicatat, karena saya lihat Mas Eno itu tidak mencatat, mudah-mudahan ingat. Akhirul kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan yang lain mungkin? Cukup ya? Oke, terima kasih pada Mas Hafid dan Mas Saiful sebagai koordinator dari INSAT. Pertama, terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Hafid, tentu kami di DPRD sepakat bahwa penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi ini, kami sepakat bahwa semuanya harus diusut dengan tuntas, apalagi persoalan UKL yang menyangkut persoalan dana masyarakat. Jadi kami DPRD mendukung langkah dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi UKL UPL yang menjadi salah satu persyaratan pelaksanaan kegiatan PEN. Ini yang pertama. Terus yang kedua, terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD, tentu apa yang menjadi atau yang terjadi hari-hari ini terkait dengan penanganan kasus korupsi dan ramainya persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan pembangunan di Kabupaten Situbondo, ini menjadi catatan kami, catatan DPRD, dan tentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kami akan melakukan langkah-langkah baik dalam hal fungsi kami dalam hal anggaran maupun pengawasan. Dalam hal anggaran tentu apa yang terjadi ini kami akan melakukan evaluasi dalam pembahasan baik di APBD 2022 maupun APBD 2023. Hari ini kami mengundang Badan Anggaran. Salah satunya agendanya adalah meminta penjelasan terhadap TAPD untuk mengetahui berapa besaran anggaran di 2023. Kekuatan anggaran di Kabupaten Situbondo itu berapa? Kami mengetahui itu karena ini menyangkut persoalan kemampuan Kabupaten Situbondo untuk membayar, salah satunya membayar cicilan yang dibebankan dari dana pinjaman PEN. Ini salah satunya. Jadi tentu apa yang terjadi ini kami jadi catatan bagi kami untuk kami tidak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Setelah mengetahui berapa anggaran, tentu kami akan mengambil sikap. Tetapi karena DPRD ini kolektif kolegial, ada 45 anggota DPRD yang semuanya mempunyai hak suara, mempunyai hak untuk menyatakan pendapat. Tentu akan kami lakukan pembahasan-pembahasan lobby politik terhadap apa yang menjadi kesepakatan bersama nanti. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya.